Saya sering mendengar orang tua di desa berkata, saat beribadah, jangan berfoto bersama di depan kuburan. Keluarga yang tidak percaya hantu ini berfoto di depan kuburan. Menyentuh tabu yang mengerikan. Di gambar muncul lagi satu gadis berbaju merah. Selesai dalam waktu kurang dari 3 menit. Cucu tertua dari keluarga Chao buang air kecil. Jatuh sembarangan dan kepalanya terbentur genangan air. Bocah itu mencoba mengangkat kepalanya. Tetapi segera dikejutkan oleh kekuatan tak terlihat. Tekan dia lagi. Anak laki-laki itu ingin lari tapi tidak bisa lari. Melihat cucu pergi dan tidak pernah kembali. Anggota keluarga Chao telah mencari. Tapi ketika dia ditemukan, dia tenggelam di genangan air kecil yang panas ini. Aneh bahwa ini membuat Nyonya Chao tiba-tiba ingat. Cara cucu tertua pergi sangat mirip dengan 10 tahun yang lalu suami saya meninggal. Membuat keluarga Chao sangat ketakutan. Tanpa mengetahui bahwa kengerian baru saja dimulai. Ketika mereka sedang mengerjakan foto, mereka tiba-tiba melihat seorang gadis kecil dengan gaun merah. Gadis kecil yang berdiri tepat di sebelah anak laki-laki yang tenggelam secara misterius. Tepat setelah itu gadis berbaju merah berdiri di sampingnya. Adik Nyonya Chao. Keanehan ini menyebabkan Nyonya Chao menebak dengan berani. Jika aku tidak salah, target berikutnya adalah kamu, bagaimana bisa? Seperti yang diharapkan. Malam berikutnya ketika adik Nyonya Chao mencoba menangkap ikan di dalam air. Dia awalnya sehat tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang. Tidak bisa menyingkirkan kekuatan misterius itu pada akhirnya. Serangkaian hal menakutkan terjadi. Buat Nyonya Chao yakin benda itu kembali untuk membalas dendam. Khawatir seluruh keluarga tidak dapat melarikan diri. Sekarang gadis kecil berbaju merah di foto. Berdiri di samping putra bungsu Nyonya Chao. Tanpa bayangan apapun, Nyonya Chao cemas dan takut. Bergegas ke altar untuk meminta bantuan dari leluhur. Tetapi segera setelah memasukkan dupa ke dalam guci, tablet leluhur tiba-tiba retak. Apa yang salah dengan seluruh keluarganya yang membuat leluhurnya tidak senang? Selain satu kekuatan mistik. Diam-diam mengamati putra bungsu dari keluarga Chao. Bocah itu tiba-tiba tergelincir dengan cara yang aneh. Keran bak mandi dihidupkan tanpa alasan. Air di bak mandi mulai naik dengan cepat. Ketika anak itu mencoba untuk bangun, tiba-tiba dia melihat sepasang sepatu yang akrab dan aneh. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pasti sesuatu terjadi pada putra bungsu. Tapi arwah wanita itu baru muncul. Siapa itu? Mengapa bocah itu begitu takut ketika dia melihatnya? Jika ada penyebab, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung keluarga Chao sekarang. Tentunya nasib ini mengerikan. Hari itu, wanita misterius itu muncul di malam hari. Muncul lagi, menyebabkan Nyonya Chao melompat ke sumur untuk bunuh diri. Ada begitu banyak peristiwa malang yang terjadi di rumah. Menantu perempuan tertua yakin bahwa suaminya memiliki rahasia besar yang tersembunyi darinya. Sebelum interogasi istrinya, sang suami akhirnya mengaku. Tahun itu, keluargaku melakukan sesuatu yang tidak sama dengan binatang. Ternyata keluarga Chao dulu sangat miskin. Seluruh keluarga serakah akan uang. Diam-diam barang selundupan. Malam itu ketika semua orang sedang menegosiasikan kesepakatan. Tepat ketika Bibi Ah Han adalah orang di rumah, dia mengambil cucunya dengan. Nyonya Chao menduga mungkin mereka berdua mendengar sesuatu. Berpikir lebih baik membunuh karena kesalahan daripada melewatkannya. Memerintahkan putranya untuk mencekik Bibi Ah Han. Kemudian suruh 2 putra berurusan dengan Ali kecil. Anak sulung yang baik hati. Ingin membiarkan gadis itu pergi. Tapi pada akhirnya tetap dengan kejam mendorong anak kecil itu ke dalam sumur hingga tenggelam. Adegan ini dilihat oleh Bibi Ah Han ketika dia bangun. Sebelum menutup matanya, dia mengutuk Chao. Setelah mati, dia akan berubah menjadi iblis.
Biarkan anggota keluarga Cao mati semua. Sama seperti itu, mereka berdua keponakan yang malang. Tidak mengerti apa yang lakukan salah. Dipukuli secara brutal oleh orang jahat. Pikirkan keponakan kecil yang malang. Di dalam hatinya dia menderita ketidakadilan. Harusnya 10 tahun yang lalu. Bibi Ahan hendak membalas dendam. Tapi tiba-tiba setelah kematian misterius suaminya, Nyonya Cao waspada untuk mengundang Tao untuk datang. Tolong habisi mereka berdua. Sampai hari itu saat berfoto di depan kuburan. Mengambil gambar dengan orang yang hidup tanpa alasan. Tiba-tiba menghubungkan dua dunia yin dan yang. Kedua keponakan dan bibi ambil kesempatan ini lolos keluar. Menantu perempuan tertua setelah mengetahui kebenaran. Menemukan tulang-tulang kedua keponakan dan mengubur mereka kembali. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia mengundang Taois ke keadaan transendental. Dalam 7749 hari. Dan berkabung sukarela selama 10 tahun. Akhirnya membantu dua keponakan dan keponakan Ahan. Menguburkan anak yang meninggal mendadak. Sejauh ini, perseteruan antara kedua keluarga telah sepenuhnya diselesaikan. Meski harga yang harus dibayar membuat orang hanya menghela nafas.